berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ini hari keempat kita akan berbicara masih di Kisah Para Rasul. Saya berharap saudara membaca terus Kisah Para Rasul ya selama beberapa hari ini sampai selesai. Kalau sudah selesai balik lagi supaya saudara menemukan banyak hal-hal yang luar biasa mengenai Roh Kudus. Dan hari ini malam keempat saya mau bicara tentang pekerjaan atau karya Roh Kudus. Jadi kita maju terus. Kemarin kita masuk pasal 2, sekarang kita masuk lompat pada pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Saudara, kita akan baca apa pekerjaan dan karya Roh Kudus bagi gerejanya, bagi jemaatnya, bahkan bagi hamba-hamba Allah. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Ayat yang ke-27, mereka membawa keduanya menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, para rasul. Jadi setelah Roh Kudus bekerja, memang harus ada tantangan, dan tantangan ini datang dari imam. Katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, maksudnya nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak mengagungkan darah atau menanggungkan darah orang itu kepada kami. Lalu ayat 29 berkata, tapi Petrus, perhatikan ini, tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saudara tahu, masih ingat peristiwa ini mirip waktu Yesus diperhadapkan dengan pengadilan. Waktu Yesus mau disalib, saudara tahu, Yesus kata Alkitab, dia berhadapan dengan Pilatus, dia berhadapan dengan siapa? Petinggi-petinggi Yahudi dan petinggi-petinggi orang-orang Yahudi yang ingin menghukum dia. Dan kalau saudara baca, hanya Yesus sendirian yang berani menghadapi itu semua. Di mana para murid lari, semua takut, semua tidak berani, termasuk Petrus di dalamnya. Tapi lihat sebuah pola perubahan yang luar biasa setelah kembali pada peristiwa Roh Kudus dicurahkan. Ini yang terjadi. Sama-sama menghadapi petinggi-petinggi orang-orang yang benci Yesus. Dan pada waktu dia belum dijamah Roh Kudus, kalau boleh saya bilang, belum mengalami pencurahan Roh Kudus, Petrus orang yang paling penakut luar biasa. Tapi di dalam ayat ini sudah perhatikan, tapi Petrus dan rasul-rasul menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Apa maksudnya? Poin pertama, pekerjaan dan karya Roh Kudus dalam gerejanya adalah, pertama, Roh Kudus membuat kita berani dan tidak takut menghadapi tantangan waktu kita melayani Tuhan. Saudara, Roh Kudus menguatkan Petrus untuk berani dan tidak takut menghadapi tantangan, khususnya dalam melayani Tuhan. Saya percaya kita ini dalam melayani Tuhan punya tantangan masing-masing. Ada yang melayani tantangannya dari keluarga, ada yang melayani tantangannya dari pasangan hidup, ada yang melayani tantangannya dari sahabat, teman-teman yang tidak suka saudara bertobat, saudara melayani. Saudara butuh satu perkara, Roh Kudus. Saya tahu bahwa Anda bisa kuat menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan kalau ada Roh Tuhan menyertai saudara. Kalau tidak, saudara, kita adalah manusia-manusia lemah, manusia-manusia yang tidak berani menghadapi resiko di dalam mengiring Tuhan. Tapi bagi Petrus, ketika Roh Allah bekerja, dia bukan hanya taat pada Tuhan, dia begitu berani. Yang sudah saya jelaskan bagaimana cara matinya Petrus, berbanding 360 derajat sebelum dia berjumpa atau mengalami apa yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Gerejanya bisa menghadapi tantangan akhir zaman kalau kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, sekali lagi Roh Kudus memberi keberanian sekaligus memberi kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan. Petrus berani berkata,
kami lebih taat Allah daripada taat pada kalian. Apa artinya? Petrus yang tadinya lebih taat pada dirinya sendiri, pada waktu ditanya oleh perempuan itu, kamu kan juga bagian dari pengikut Yesus, dia berkata, saya bukan. Tapi hari itu Roh Kudus cukup menyentuh dia berubah total. Sang penakut berubah menjadi sang pemberani. Orang yang takut menghadapi tantangan menjadi orang yang kuat dan kokoh. Ingat, saudara tidak bisa hadapi tantangan di hidup kalau tidak punya Roh Allah dalam hidup kita. Karena itu rindukanlah Tuhan, rindukan Roh Kudus, maka Anda akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin. Saudara, tantangan zaman ini makin hari makin sulit, makin sukar. Tapi percayalah, Roh Kudus mampu memberi kita kekuatan dan kemenangan. Yang kedua, karya Roh Kudus dan perbuatan Roh Kudus apa yang dikerjakan bagi gerejanya, bagi jemaatnya, dan bagi hamba-hambanya. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita bergairah dan bersemangat di dalam menyampaikan firman atau melayani atau bersaksi. Saudara-saudara, yang membuat kita bergairah itu bukan karena kita, tapi yang membuat kita bergairah melayani Tuhan, menyampaikan firman Allah, bersaksi kepada orang lain adalah Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak punya kuat kuasa Roh Kudus, kelihatannya awal kita bergairah, berapi-api. Nanti di tengah perjalanan, kembali pada poin 1, kita hadapi tantangan, turun kita punya semangat. Tapi bila ada Roh Allah, semangat itu tidak pernah berhenti, bahkan lebih berapi-api lagi. Kisah Para Rasul 5 ayat 41-42. Coba saudara baca bagaimana karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Saudara tahu, menghadapi sidang yang tadinya Petrus takut, para murid takut, di sini lain. Dikatakan mereka meninggalkan sidang mahkamah agama, di sidang, dihakimi, tapi pulang bukan dengan takut, pulang bukan dengan kecewa, pulang bukan dengan gairah yang menurun. Tapi Alkitab bilang apa? Mereka keluar di situ dengan hati yang gembira. Siapa yang bisa kerjakan itu? Roh Kudus. Nah, karena mereka telah dianggap layak menderita oleh karena nama Yesus. Saudara-saudara dengar baik-baik, Roh Kudus membuat mereka bergairah. Ya, tidak sekedar hanya mengikuti Tuhan secara biasa, tapi mereka bergairah. Bergairah mereka ini berbeda. Kita ini kan jujur, kita bergairah ketika segala sesuatu aman. Kita bergairah, maaf, ketika hidup kita diberkati. Kita bergairah ketika segala sesuatu tidak ada persoalan. Tapi ini berbeda. Makin ada persoalan, mereka dibawa ke sidang pengadilan agama. Mereka bukan turun, tapi Alkitab bilang mereka bergembira. Berarti ada satu kata, mereka bergairah di dalam melayani Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau katanya sesuatu yang paling baik dalam memotivasi kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, adalah sesuatu yang harus dari dalam. Sebab sesuatu yang dari luar bisa berubah, tapi kalau sesuatu itu dari dalam, biasanya kita bisa bertahan. Apalagi dalam hubungan dengan gairah kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Maksudnya begini, mengapa kadang-kadang kita lemah? Karena banyak kali kita lebih banyak dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Motivasi kita masih dari luar, belum dari dalam. Yang saya maksudkan adalah dari dalam adalah ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu biasanya termotivasi dari luar. Misalnya paling gampang gini, kalau saudara berdoa sendiri dengan berdoa banyak orang, lebih mudah mana? Menurut saya lebih banyak orang lebih gampang. Kenapa? Karena ada ketika saudara ngantuk, tiba-tiba orang bilang haleluya, saudara bangun. Jadi kita termotivasi dengan semua. Ketika lihat itu orang disentuh Tuhan, kita rasanya terharu, lalu kita ikut dia dan kita menyembah Tuhan dan kita menikmati sesuatu. Tapi sekali lagi, kalau hanya dari luar, ketika orang itu tidak ada, maka gairah itu bisa turun. Mengerti ya? Selalu kita ini dipengaruhi oleh sesuatu dari luar. Tadi saya bilang, ada orang yang begitu berapi-api untuk Tuhan karena hidupnya diberkati. Pertanyaan saya, kalau hidupmu tidak diberkati bagaimana? Seperti Ayub, miskin, sakit. Tapi lihat, dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari mana?
dari dalam, karena dia cinta Tuhan, sehingga apapun yang ada di sekeliling tidak bisa mempengaruhi hatinya. Jadi saudara, kalau Roh Kudus kerja di hatimu, Alkitab yang bilang, sekalipun ada tantangan, mereka tetap bergairah, bergembira. Ada amin? Mau orang mengecewakan kah? Mau orang melukai kah? Mau orang membuat kita seperti kecewa kah? Kita tidak peduli. Kenapa? Karena yang menarik kita adalah yang dari dalam. Siapa yang menarik kita? Tuhan. Ketertarikan kita untuk melayani Tuhan bukan karena seorang manusia, tapi karena Tuhan. Anda amin? Mengerti ya sampai di sini ya? Roh Kudus membuat para murid bergairah, dan saya berdoa supaya roh yang sama Tuhan kerjakan dalam diri kita. Mau apapun yang terjadi, Roh Kudus tolong saya supaya saya tidak punya api semangat itu tidak boleh padam dalam diri saya, tapi makin menyala dan makin menyala untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, apa pekerjaan dan karir Roh Kudus buat kita, bagi gerejanya, bagi jemaatnya? Yang terakhir, Roh Kudus akan membuat pekerjaan Tuhan akan makin berkembang pesat dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus kalau kita andalkan Dia, maka Roh Kudus akan membuat pekerjaan Tuhan berkembang pesat, pelayanan berkembang pesat, dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Saudara lihat, ini menarik ini ayat ini. Kisah Para Rasul 6 ayat 7 sebagai ayat terakhir. Saudara lihat, Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7. Saudara perhatikan ini. Kisah Para Rasul 6 ayat 7 bilang begini. Firman Allah makin apa? Tersebar. Saudara tahu, makin tersebar, makin dihambat, makin merambat. Jadi pekerjaan Tuhan pada gereja mula-mula makin dihambat, makin merambat, makin tersebar, kata Alkitab. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga jumlahnya yang luar biasa. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri. Ini imam-imam ini yang bunuh Yesus, serahkan Yesus, yang tolak Yesus. Tapi oleh Roh Kudus, bukan hanya pekerjaan Tuhan berkembang pesat, orang-orang yang sebenarnya tidak mungkin bertobat, yaitu para imam ini, dikatakan banyak mereka menyerahkan diri. Saudara, tadi saya setuju dengan Ibu Gembala bilang, mari kita doakan, kita pun suami, kita pun istri, kita pun keluarga. Yang mungkin kalau kita bilang mari kita doakan, saudara pesimis dan bilang, aduh beta kenal dia, soalnya mungkin dia kenal Tuhan. Perhatikan ayat ini. Kalau Roh Kudus yang kerja, dia bilang, imam yang tadi menyerahkan Yesus, imam yang tadi marah Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang tidak mungkin terima Yesus, kata Alkitab, juga sejumlah besar imam. Hari ini mungkin bukan imam yang menjadi tantangan kita. Tadi saya bilang keluarga, suami, orang-orang yang mungkin menghina saudara ketika saudara beribadah, ketika saudara cari Tuhan, orang menertawakan saudara dan saudara berpikir orang-orang ini tidak mungkin, keluarga saya ini tidak mungkin. Tapi saya mau bilang sama saudara, tidak mungkin karena Anda yang bekerja dengan cara Anda. Tidak mungkin karena Anda pikir Anda punya otak yang akan memenangkan dia. Anda pikir Anda punya omongan yang bisa memenangkan dia. Betul, kita harus omong orang lain tentang Tuhan. Tapi ingat, yang bisa membuat orang berubah adalah Roh Kudus. Yang membuat orang bisa balik kepada Tuhan adalah Roh Kudus. Saya bersaksi sebagai peneguhan dari ayat ini. Saya harus jujur, ketika saya SMA, ya biasalah anak SMP sampai SMA terhilang. Saya tidak suka yang namanya gereja. Saya paling benci dengan gereja. Bagi saya gereja itu menjenuhkan. Bagi saya gereja itu membosankan. Bagi saya mendengar cerita Alkitab itu menjenuhkan. Bagi saya pada waktu itu ya. Jadi lebih baik saya menjadi anak-anak biasa yang hidup di jalan. Saya lebih menikmati daripada saya ada dalam hadirat Tuhan. Sampai satu ketika orang mengajak saya ke sebuah persekutuan doa. Bagi saya persekutuan doa apalagi? Bagi saya itu penyesat. Bagi saya orang-orang yang tidak benar, karena di keluarga kami tidak biasa ikut-ikut begitu ya. Kita dianggap sebagai orang-orang yang sesat. Jadi ketika saya ikut persekutuan doa, saya ikut biasa-biasa.
Saya tidak ada rindu untuk ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Saya baru sadar ketika saya jadi hamba Tuhan, baru saya ingat kembali. Kenapa itu persekutuan doa bisa bawa saya kepada Tuhan? Saya orang Kristen dari lahir, tapi saya baru bisa serahkan hidup total itu pada tahun 91. Ternyata kami pun kebaktian waktu itu hari Jumat. Jadi ibadah raya mereka itu dalam tanda kutip hari Jumat. Nah, saya berpikir, kenapa hari Jumat itu orang anak muda itu datang kebaktian, khotbah baru beberapa menit, orang dijamah Tuhan. Dan akhirnya saya sadar, saya satu waktu ketika seorang hamba Tuhan khotbah dan saya orang yang menangis dari belakang, saya menangis sampai depan. Nanti setelah saya ikut beberapa bulan baru saya tahu. Saudara tahu kenapa? Karena ternyata setiap hari Rabu mereka ada doa di Oibobo. Dan kebetulan saya waktu itu akhirnya saya ikut. Di hari Rabu itu mereka doa seperti kita hari Jumat. Jadi kalau kita kebaktian minggu ada Jumat itu kita doa untuk Tuhan, Roh Allah kerja, Roh Allah kerja, Roh Allah kerja, Roh Allah kerja. Saya baru tahu bahwa di Rabu itu mereka benar-benar berserah kepada Tuhan, berserah kepada Roh Kudus. Nanti hari Jumat itu, aduh, anak-anak nakal, dia datang, dia dijamah Tuhan begitu gampangnya. Saya sadar, Tuhan ingatkan saya hari-hari ini, khusus hari ini, bahwa gereja Nazaret nothing, tidak ada apa-apa. Tapi kalau para pelayan minta kepada Tuhan, saya percaya Roh Allah yang akan kerja ganti kita. Kita tak mampu, tapi Roh Allah yang akan ganti kita. Kita tidak bisa, tapi Roh Allah akan menguatkan, memberi kita kemampuan power yang besar untuk kita melihat kuat kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan, dan mari kita siapkan hati. Biarkan Tuhan jamah kita beberapa menit ini dalam penyembahan.